Kemudian kita masuk di dalam masalah ma'ul musyammas, air yang terjemur di bawah terik matahari. Ini hukumnya makruh dipakai. Jadi air yang terjemur di bawah terik matahari itu hukumnya makruh untuk dipakai. Tetapi apabila terkumpul berapa syarat? 9 syarat. 9 syarat itu sempurna. Kalau salah satu saja ada yang kurang, cuma 8 syarat saja yang ada, atau 7 syarat saja ada, 2 yang enggak ada, maka hukum kemakruhannya itu tidak ada lagi. Ingatin, ma'ul musyammas, air yang terjemur di bawah terik matahari, hukumnya makruh untuk dipakai apabila terkumpul 9 syarat. Harus 9-9-nya ada. Kalau seandainya kurang 1 syarat, cuma 8 syarat aja yang ada, yang ke-9 enggak ada, atau cuman ada 7 syarat, 2 syarat enggak ada, maka hukumnya makruh atau tidak? Tidak lagi. Yang pertama, air yang makruh disebabkan terjemur dari bawah matahari itu, syarat pertama adalah panasnya disebabkan terik matahari. Nih, dari matahari disebabnya. Kalau panasnya bukan dari sebab matahari, itu tidak makruh. Contohnya umpama air belerang, itu enggak makruh dipakai. Apalagi air dari panas bumi. Nah, di Balikpapan tuh ada di daerah Ring Road, MT Haryono, orang buka pencucian mobil. Airnya itu keluarnya panas. Abu ya tanya, kok panas? Iya, di sini katanya memang airnya dari dalam tanah panas. Nah, berarti di dalamnya itu entah ada gas kah atau ada apa begitu. Tapi kalau keluarnya airnya panas. Nah, itu nggak apa-apa karena bukan terjemur dari bawah terik matahari. Yang kedua, digunakan saat masih panas. Kalau sudah dingin, makruh nggak lagi? Nggak. Nih, umpama ini ember, ya ember atau apa, tapi embernya terbuat dari seng, terjemur di bawah matahari, panas dia. Nah, tapi setelah itu malam, kemudian air yang di ember ini menjadi dingin. Boleh nggak kita pakai air yang di ember ini lagi? Makruh nggak lagi? Enggak. Kenapa? Karena airnya sudah dingin. Jadi yang makruh tadi itu syarat kedua adalah digunakan dalam kondisi masih panas. Yang ketiga, baca. La ilaha illallah. Nomor 3 dulu, digunakan orang hidup yang menggunakan. Nah, kamu sekarang ini hidup atau mati? Hidup. Nah, digunakan sama orang hidup. Kalau digunakan air panas itu untuk orang mati nih, dimandikan pakai air yang terjemur di bawah terik matahari. Makruh atau tidak? Kita lihat. Baca nomor 2. Menurut Imam Ibnu Hajar, orang yang meninggal dunia itu dimandikan pakai air musyammas, tidak makruh. Kata siapa itu? Ibnu Hajar. Kalau orang hidup makruh. Kata Ibnu Hajar, untuk orang mati nggak makruh. Tapi sebaliknya Imam Romli, lanjut. Beliau tidak ada perbedaan antara orang hidup dan orang meninggal, itu sama makruh. Nah, ini salah ini kitabnya ini.
Tapi kalau Imam Ramli, ya, Imam Ramli itu makruh. Ntar Abu cari kitabnya yang asli. Mana aja? Nah, intinya gitu ya. Kalau Imam Ramli mengatakan untuk orang mati, orang hidup itu orang hidup makruh, sepakat. Kalau orang mati itu ada beda pendapat. Mana kunci Abu ya di sini? Nah, kita cari kitabnya dulu. Nah, kitab yang asli. Nah itu ya, itu salah itu Abu ya, nih keterangannya. Tulis, menurut Imam Ibnu Hajar, tulis itu ya, makruh dipakai untuk orang hidup. Kalau orang meninggal dunia tidak makruh, itu benar ya. Tapi menurut Imam Romli itu saya menurut beliau itu diganti. Nah, Abu ya bacakan lagi ya. Tidak makruh menggunakan air musammas untuk orang yang meninggal. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, sambungannya menurut, tulis beliaunya dihapus. Menurut Imam Romli. Beliau itu dihapus dengan kalimatnya Imam Romli. Tulis. Menurut Imam Romli tidak ada perbedaan antara orang hidup dan orang meninggal. Hukumnya sama makruh. Paham kira-kira? Tulis. La ilaha illallah. Baik, kembali Abu ya tanya. Jadi yang ketiga syarat air musammas itu jadi makruh apa tadi? Dipakaikan untuk orang hidup. Kalau orang meninggal gimana? Beda pendapat. Bagaimana beda pendapat? Menurut Imam siapa? Ibnu Hajar. Kalau untuk orang hidup makruh. Kalau untuk orang mati tidak makruh. Itu pendapat siapa? Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli, nah jadi menurut Imam Romli, kalimat beliau itu dihapus. Menurut Imam Romli tidak ada perbedaan. Orang hidup makruh, orang mati makruh juga. Jadi menurut pendapat Imam Romli, mau orang hidup, orang mati sama makruhnya. Kenapa? Karena orang mati itu juga ada kemuliaan. Jangan dipikir kalau orang sudah meninggal dunia begitu, mati aja sama aja. Enggak. Artinya mati ya mati sudah. Enggak bisa. Orang mati itu tetap dia dimuliakan. Ya. Karena pada dasarnya dia tetap manusia. Rohnya aja enggak ada. Oleh karena itu memuliakan orang mati, memuliakan ini maksudnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, itu betul-betul harus mempunyai peri kemanusiaan. Mempunyai apa? Peri kemanusiaan. Artinya kalau air panas tadi yang terjemur di bawah terik matahari tidak boleh dipakaikan kepada orang yang hidup, begitu juga tidak boleh dipakaikan kepada orang mati. Itu menurut siapa tadi? Imam Ramli. Kalau Imam Ibnu Hajar, orang hidup makruh, orang mati tidak makruh. Nah, kira-kira kamu ngambil pendapat yang mana?
Ibnu Hajar, berarti kalau kamu nanti mati disiram pakai air matahari boleh? Mau nggak? Nah, dalam seperti ini sebaiknya ngambil pendapatnya Imam Rabbani. Kita hormatin orang mati tadi. Artinya kalau ada orang meninggal dunia masih ada air yang lain, pakailah air yang dingin. Tidak boleh dipakai air yang panas terjemur di matahari dipakai untuk orang mati, sebaiknya jangan. Paham tuh? Wallahu a'lam bishawab.